Kan nggak ada tempat wudhu itu. Saudara, apa yang orang Mesir tinggi-tinggi, saudaraku? Apa yang dilakukan? Dia cuci kaki, dia naikkan ke wastafel di airport, saudaraku. Dinaikkan gini, ini misalnya wastafel dia naikkan begini, saudara. Dia cuci kakinya. Kotor sekali. Kasar. Dan pekerja sana, saudaraku, mereka nggak ada sopannya sama sekali. Mereka menantikan uang $1. Ketika saudara mau kencing, mau apa, ke kamar mandi dia tantikan $1. Kita dilihatin gini. Wah, kita udah dikasih tahu sama tour leader kita. Pokoknya cuek aja, selesai pipis, keluar gitu ya. Keluar aja, wong memang gak bayar. Tapi mereka menantikan, mental mereka buruk. Inilah bangsa Mesir, saudaraku. Ini Mesir, kasar sekali. Dan saudara, saya kasih tahu, waktu berangkat saya mau dikasih, suruh bawa kecap, suruh bawa sambal, apun apa, saya gak mau. Saya ngomong, saya mau menikmati semua makanan di tempat yang saya lewati. Dan saya harus katakan kepada saudara, makanan di Mesir, saya makan, saudara. Belum tentu, saya makan, tapi saya harus katakan, tidak enak. Aneh ya kok? Ya di Israel pun aneh, karena kita biasa nasi pecel, nasi rames, ya kan, ya makan koyor, nasi padang, saudaraku, ya kan, soto. Kita di Israel pun, tapi di Mesir aneh, saudaraku, bener aneh. Bikin roti, ini roti apa gula nggak ada bedanya, saudara. Wah, ini saya minta ampun. Bikin ikan goreng tepung, amisnya minta ampun, saudaraku. Saya pikir gini, dan waktu kami mau naik ke Sinai, kami ada di sana para penyewa ontanya ini, yang menyewakan onta adalah suku asli di sana, suku Beduin namanya. Dan suku ini suku yang sangat-sangat aneh. Inilah yang saya harus katakan, mau jelaskan kepada saudara. Suku ini aneh. Kami sudah naik kendaraan untuk menuju ke pos onta. Itu bisa satu mobil suruh turun, saudara. Kan kalau orang 18, satu mobil 10, yang satu mobil 8. Kita nyewa sama orang Beduin nih yang nyetir. Nah yang 10 udah masuk, yang 8 suruh keluar. Bukan karena gak cukup mobilnya, karena yang lain belum dapat giliran. Jadi bisa yang 8 dibagi 2, 4 ke mobil sedan ini, 4 ke mobil Suzuki Carry yang sebelah sini. Harus bagi-bagi, saudaraku. Nyewa onta itu 1,5 jam sampai atas itu $30 loh, saudaraku. $30 kemarin dikaliin, yang kemarin lagi naik-naiknya 12.700, berapa, saudara? 1,5 jam kita sampai di atas, dan kita masih kasih tips mereka $1 hanya untuk menurunkan kita. Onta itu, saudaraku. Kalau mereka, ada yang tanya kan, caranya gimana kita bisa turun dari onta? Mereka yang menurunkan. Mereka gimana kok bisa turun? Enggak tahu. Mereka cuma diginiin, set-set, turun, saudara. Duduk mereka. Nah, coba kita, enggak bisa, saudaraku. Jadi untuk menurunkan, kita memberi uang $1. Dan mereka jahat sekali. Nah inilah, saudaraku, kenapa Tuhan, dan sampai hari ini, mengerikan sekali. Bayangin, saudaraku, hanya 4% wilayah dari luas yang seperti itu yang bisa dan layak ditinggalin. Kami ke gereja sampah, ya saya nggak perlu jelasan, tapi melewati daerah itu ada daerah di mana orang Kristen dikucilkan dan mereka jadi pemulung. Pemulungnya lumayan lah, saudaraku, pemulungnya punya alat pres, punya apa itu, tapi kotornya minta ampun. Mesir kotor sekali. Malam kami diajak makan ke sebuah restoran, wah tuh gambarnya Chinese food, saudaraku, masuk kayak ke kerajaan, ke zaman silat kungfu zaman dulu, film kungfu zaman dulu ya, Pak Sam yang pasti pernah tahu film kungfu zaman dulu seperti apa. Kami masuk, waduh mejanya tuh wah besar, saudaraku, hiasan Chinese food, saudaraku. Keluar pertama mie godok, saudaraku, dan saudara tahu, wah mie godok Indonesia, ya kan? Mie godok, Chinese food, mie godok masih oke. Ya, oke, bayangan saya seperti itu, saudara, di dalam bakmi itu, saudaraku, ada ayamnya, ada ketimunnya, ada paprikanya, ada semuanya ada di sana, dan warna kuahnya agak kecoklatan.
Saya coba rasanya ada asemnya, ada manisnya, ada asinnya. Ya Chinese food. Sampai bikin Chinese food aja orang Mesir gak bisa saudara. Keluarlah makanan yang lain. Sayur dengan kuah, wah kali ini siram nih. Siram apa ini, sayur siram apa ini, kuahnya agak kental-kental gitu. Wah ini pasti enak. Wah, saudara tahu enggak, rombongan saya yang pertama itu, tahu saya tukang masak saudaraku. Jadi yang disuruh nyoba saya dulu. Pak Yu tolong coba dulu, saya makan dulu. Enak enggak? Coba kalian. Kalau kalian enggak nyoba rugi saya gitu, walaupun enggak enak. Setelah mereka nyoba, mereka lihat saya. Nah ya itu rasanya. Lah emangnya saya suruh nyoba sendirian mereka enggak makan saudaraku, ya mereka harus makan. Saudara dengar baik-baik. Singkat saya mau ceritakan bahwa bangsa Mesir adalah bangsa yang sangat kasar, bangsa yang sangat kotor, bangsa yang kejam, bangsa yang jahat. Jahat saudaraku. Bayangin orang temennya udah mau nyetir. Oh, mereka berdebat, bahasa sana saudaraku, saya enggak mudeng, saya bisanya bahasa Jawa tuh. Langsung dia ngomong sama tour guide-nya. Tour guide kita ngomong, ayo turun gitu saudaraku. Jahat enggak? Jahat sekali. Jahat. Dan mereka enggak maju. Kalau saya kalau di Indonesia jalurnya onta, itu kalau sama orang Indonesia pasti jadi jalur yang cepat. Pasti akan ada ojek trail saudara. Enggak onta. Saudara tahu enggak, kalau kuda kan jalan gini ya. Ceklok, ceklok, ceklok. Onta itu jalannya gini loh. Itu onta saudara. Enggak pinter banget toh bangsa ini. Kalau Indonesia sudah ada ATV tahu enggak? Motor yang rodanya 4, itu ojek ke atas. Wah, duitnya banyak, ojek $30, bayangin saudaraku. Sekali ngojek 400.000 gitu kan, lumayan ke atas. Itu kalau naik motor setengah jam enggak sampai saudaraku. Lah itu naik kita ini kayak Putri Solo. Ya itu belakang saya tante-tante karena takut sampai ngejak ngomong, Unta kamu jangan nakal ya, jalan yang hati-hati ya. Saya mau ketawa sama siapa, cuman saya sama dia saudaraku. Di belakang saya. Sampai hal yang sekecil itu pun Tuhan gak belain. Makanya Tuhan minta bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa yang penuh kenajisan. Dan Mesir dalam hidup kita hari ini, itu bicara tentang dosa, bicara tentang kenajisan, kenakalan, hati yang jahat. Itu yang harus saudara pegang. Kalau tahu, apakah masih ada Mesir dalam hatimu, lihat. Ada ikatan dosa, engkau diikat, engkau diperbudak oleh dosa, masihkah? Ya kan, nakal, jahat. Loh saya tuh lebih suka sama orang yang apa adanya daripada orang yang enggak apa adanya tapi jahat. Paling benci saya sama orang jahat, alergi saya agak sama orang jahat. Ya. Saya sudah mengalami, keluarga saya mengalami dijahatin sama family dan segala macam. Dan terakhir saudaraku, saya menang, hati saya menang ketika kakak saya cerita tentang masalah rumah orang tua saya yang masalah warisan dan segala macam. Saya ngomong, keluarga kita keluarga Tuhan, keluarga umat pilihan yang tidak akan memperebutkan $1 pun dari warisan. Karena saya tahu saya dan keluarga saya adalah keluarga yang sudah keluar dari Mesir. Nah, sekarang mari kita akan melihat Israel, saudaraku. Seperti apa Israel? Nah, ya ini sedikit ya. Saya enggak banyak foto, saudaraku. Nanti kalau mau pada lihat ini. Ini adalah tempat yang dinamakan Qumran. Qumran adalah tempat di mana gulungan kitab yang pertama ditemukan di sini. Nah, daerahnya juga sama-sama kering ya. Ya kan? Namanya sama-sama Timur Tengah kok. Ya, sama-sama kering ya. Panas juga. Tapi enggak panas loh saudara di sini. Mataharinya kalah sama anginnya gitu ya. Oke, terus nah ini di Danau Galilea bendera Indonesia bersanding dengan bendera Israel ya, hanya di Danau Galilea.
Ya, karena kita nggak punya hubungan diplomatis dengan Israel, jadi nggak mungkin bersanding. Lah ini disandingkan sama kita-kita yang di sana ini ya, bendera Israel. Terus, nah stop dulu di sini. Saudara melihat tanahnya kering nggak? Kering. Saudara bisa lihat di sebelah sana belakang bukit, kering nggak? Kering. Saudara bisa melihat ada ribuan pohon dan itu adalah pohon kurma di belakang. Pohon kurma. Nah, di sini saudaraku ini adalah seperti greenhouse dan disitulah tanaman budidaya dibudidayakan. Ada tomat, ada paprika, nah itu semua dibudidayakan di sana. Saudara bisa melihat memang kering, tetapi bangsa Israel tahu bagaimana mereka harus membudidayakan tanaman-tanaman ini. Terus, nah stop di sini. Saudara, ini tanaman yang saudara lihat tanahnya aja, kering nggak? Kering kan? Beda sama kopeng ya, beda sama kopeng, beda banget, ya kan? Ini kering, tapi saudara melihat ini hanya sebagian kecil, itu ada beratus-ratus, berkilo-kilo itu semua greenhouse seperti itu. Dan ketika saya melewati waktu mau keluar dari Israel menuju Yordan, saya melewati, loh kenapa ada tanaman-tanaman kering ditutupin? Ternyata itu tanaman anggur. Lagi nggak berbuah karena musim dingin, ditutupin semua saudara, berhektar-hektar. Saya melihat luar biasa dan ini pembelaan Tuhan. Saudara lihat di ujung-ujung sana nggak ada gunung seperti Gunung Merbabu, ada hijaunya, nggak ada. Itu padang semua, batu-batu cadas seperti yang ada di Mesir. Tapi Tuhan kasih pembelaan, lihat saudara, orang-orangnya mampu. Karena mereka nggak malas. Terus lanjut. Saudara lihat itu? Itu jeruk sankis. Saudara, saya makan di hotel, jeruk sankisnya bukan segini. Jeruk sankisnya segini. Sampai saya mau, bahasa Jawanya nyesepin, saudara. Ini itu pipi saya kena semua. Karena saking besarnya jeruknya. Itu pohon sankis ini saudaraku, ini gak tahu luasnya seberapa, semua lagi berbuah. Dan Israel adalah salah satu eksportir buah terbaik, terbesar ke Eropa. Dengan tanah yang seperti itu. Ya saudaraku. Terus lanjut. Nah ini sedikit di Yeriko, ini mata air Elisa. Terus lanjut. Nah oke saudaraku, saya tunjukkan lagi. Padas betul, batu-batuan, tetap bawahnya Yeriko. Ini Yeriko, bawahnya tanaman saudaraku. Banyak sekali di sana, ada pohon ara, ada pohon zaitun, saudaraku, ada di sana semua. Dan ini daerah yang sangat bagus dan saudara perlu tahu ada banyak pohon kurma di sana di Yeriko. Dan Yeriko itu adalah produsen kurma terbaik di dunia. Sayang sudah habis, saudaraku. Kurma itu kalau saudara lihat kurma Arab, itu bijinya besar, dia besar tapi bijinya besar. Kalau kurma Yeriko itu buahnya besar, bijinya sangat kecil. Dan sangat legit saudaraku, tidak terlalu manis. Dan itu the best, dan tahan saudaraku 2 tahun. Tidak dimasukin apa-apa, enggak usah masukin kulkas, tahan 2 tahun. Nah ini Yeriko saudaraku. Oke terus lanjut. Nah sedikit bergaya, ini Laut Mati ada di mana? Di Israel. Ya Dead Sea ini saudaraku. Oke terus, jangan khawatir berat badan seberapapun tetap akan mengambang di sana. Ya, kalau saudara nggak bisa mengambang di air, berat badan seberat apapun, saya 98 kilo, saya cuma jongkok, saya taruh badan saya mengambang. Ya, ada di mana Dead Sea? Nah, saya berhenti di sini dulu. Saudaraku perlu tahu bahwa karena kadar garam yang tinggi, penguapannya tinggi. Karena kadar garam yang tinggi, penguapannya sangat tinggi. Dan daerah resort, daerah pantai, daerah turis, daerah wisatanya, itu airnya makin lama makin berkurang. Saudara, inilah umat pilihan Tuhan. Dia ada di sisi utara daerah wisata. Karena airnya semakin lama semakin habis, yang di selatan itu masih. Saudara tahu nggak sepanjang perjalanan ada kurang lebih seperti selokan 3 meter lebarnya.
Apa yang dilakukan oleh bangsa ini? Mereka menyedot air laut mati yang di utara, yang di selatan, disedot lewat ini, dikirim ke daerah ini, supaya daerah wisata ini tetap berjalan. Dan saudara bisa melihat yang terbaik terjadi di sini. Lumpurnya, itu saya berani adu saudaraku. Kalau lagi selesai kalian kita pakai lumpurnya, ya kan, kita bilas, kulit kita lebih halus dari iklan manapun, saudara. Tapi ya cuman sehari bertahannya, kecuali Anda tiap hari pakai lumpurnya sana, ya toh. Oke, terlanjut. Inilah pohon kurma, saudaraku. Inilah pohon kurma. Ya, yang itu ada kepalanya itu Mas Kris kalau ada yang kenal. Nah, itu pohon kurma. Pohon kurma, kebun kurma. Sepanjang jalan berapa ratus meter saya nggak tahu, banyak sekali di sana. Oke, lanjut. Nah, belakang saya adalah kebun gandum. Tapi bukan gandum yang lagi menguning, tapi gandum yang lagi barusan beberapa waktu ditanam. Hijau semua, saudaraku. Ini di Kapernaum. Oke, terus. Nah, saudara bisa melihat ini bukit di mana Yesus berkhotbah di atas bukit. Ini namanya disebut Bukit Sabda. Nah, saya bisa melihat bahwa di sana itu ada Danau Galilea, di sana melihat dan hijau dan luar biasa. Dan pada saat musim kering mereka akan coklat semua, tapi pemandangannya tetap bagus. Yesus aja milih tempat yang bagus ya view-nya. Nah gitu ya, Yesus tahu wah ini kalau dibawa ke view yang bagus, orang-orang yang mendengar khotbah masih akan nyaman. Dan di sana matahari keluar nggak kayak kita begitu berapa menit keringetan, enggak saudaraku. Tetap dingin karena pas musim dingin dan anginnya memang dingin. Oke, lanjut. Ini Danau Galilea dan sayang waktu itu agak mendung, saudaraku. Ini airnya seger banget, saudaraku. Pokoknya kalau kita bisa renang, kepenginnya masuk terus ke sana, saudara. Lanjut. Nah, ini kita mau nyebrang ke Danau Galilea, di tengah-tengah Danau Galilea. Terus bagus sekali, saudaraku, tempatnya. Ayo, terus. Udah? Habis? Oke. Habis Israel. Saudara bisa melihat perbedaannya? Bisa ya? Dan saudara perlu tahu bahwa orang-orang begini, bangsa Israel adalah bangsa yang tidak punya sumber air. Air yang dipakai untuk menghidupi bangsa Israel semua berasal dari luar Israel. Sungai Yordan, dari mana? Yordania. Sungai Nil, dari mana? Mesir. Dan saudara, kita nggak tahu, nggak ada pipa-pipa besar yang kita lihat karena semua tertanam dengan bagus. Dan satu hal yang luar biasa, bahwa Tuhan menetapkan Israel tadi menjadi umat pilihan yang sangat-sangat luar biasa. Yang dipakai itu SDM-nya, sumber daya manusianya. Makanya hari ini, saudaraku, kita bisa melihat pembelaan Tuhan di sana. Nah, saya akan lanjutkan, saudaraku, saat cepat bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kalau kita belajar, saudaraku, ada 4 hal yang kita bisa belajar dari Keluaran, bahwa yang pertama adalah Passover. Ini satu titik di mana ini seperti Paskah, saudaraku, di mana bangsa Israel harus keluar dari Mesir. Dan saudara perlu tahu bahwa itu yang pertama. Yang kedua adalah hal yang paling utama adalah ketika mereka melewati Laut Merah. Saya ke Laut Merah dan laut itu luar biasa, warnanya biru sekali. Lihat di Facebook saya, lautnya biru sekali, biru tua, saudaraku. Biru tua. Lautnya luar biasa, batu koralnya keren. Walaupun Indonesia punya yang lebih keren, tapi di sana juga sudah bagus dan bersih. Saya ada di perbatasan dan di border itulah Laut Merah. Dan saudara bisa melihat bagaimana tatanan dan semuanya itu berbeda. Berbeda sekali. Nah, yang ketiga, saudaraku, kenapa Tuhan setelah menginginkan bangsa keluar, Tuhan memberikan hukum Taurat.
Kenapa saudaraku? Karena Tuhan ingin memberikan tatanan hidup kepada bangsa Israel agar seperti karakternya Kristus. Karena bangsa Israel itu sudah hidup di Mesir dan dengar baik-baik, mereka punya budayanya orang Mesir. Karakternya karakter orang Mesir. Nah, sampai yang ketiga dulu sebelum yang keempat. Saudara, saya harus jelaskan kepada kalian semua. Bangsa Israel disuruh keluar dari Mesir, tujuannya untuk apa? Keluar dari semua tatanan kehidupan bangsa Mesir. Kita masih melihat sisa-sisa karakter Mesir saat Musa memimpin bangsa ini keluar, betul nggak? Mereka marah, gitu. Mereka minta air. Mereka hanya apa? Yang mereka pikirkan perut. Sampai Tuhan mengirimkan apa? Mana. Sampai Tuhan mengirimkan burung dara. Sampai semuanya itu Tuhan kasih, itu masih mengeluh. Tuhan sampai kasih tips-tips sama Musa untuk kalau mereka sampai mujizat pertama enggak percaya, biarlah mereka percaya pada mujizat kedua. Kalau mereka enggak percaya, ambil air dari sungai Nil dan taruh itu di tanah dan air itu akan menjadi darah. Sampai supaya bangsa Israel percaya, karena bangsa Israel memiliki karakter Mesir. Saudara, jangan dipikir bangsa Israel itu miskin, betul enggak? Waktu di Mesir. Mereka menderita, betul. Tapi apakah mereka miskin? Enggak, saudara. Contoh yang pertama. Apa yang mereka katakan kepada Musa? Lebih baik kami di Mesir. Berarti mereka merasa lebih enak di Mesir, yang pertama. Yang kedua, saudara, buktinya adalah ini. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, kok nggak turun-turun lama, mereka nggak sabar, mereka memaksa Harun untuk membuat patung lembu emas. Saudara perlu tahu ini, saudara teliti ini. Lalu dikumpulkanlah perhiasan-perhiasan emas-emasan yang mereka bawa. Berarti orang Israel punya emas-emasan. Orang Israel jangan dipikir memang menderita karena mereka diperbudak, tetapi mereka hidup berkecukupan. Saudara jangan lupa ini. Kadang Tuhan memberikan kepada kita hal yang sangat enak, yang sangat-sangat enak. Tapi kita ternyata tetap ada di Mesir, saudara. Ada di area Mesir. Enak hidup di Mesir, lebih enak. Walaupun mungkin ya enggak apa-apa lah, menderita sedikit, diperbudak begitu. Bangsa Israel tidak miskin, saudara. Bangsa Israel tetap punya. Buktinya emas-emasan bisa jadi lembu, saudara, bayang. Satu orang 10 gram gitu kan, lumayan, saudara gue. Jadi lembu emas. Dan inilah yang saudara perlu perhatikan baik-baik, bahwa Tuhan memberikan hukum Taurat untuk menata kehidupan dari bangsa Mesir. Bangsa Israel yang sudah memiliki karakter Mesir. Contoh, sampai diajarin tidak memiliki barangnya orang lain. Sampai diajarin gak boleh membunuh. Sampai diajarin gak boleh berzina. Sampai diajarin untuk dia menghormati orang tuanya. Dan saudara perlu tahu orang Mesir adalah orang yang sangat tidak respect terhadap orang lain. Kota yang besar, kota yang terkenal. Hari ini pun terkenal, tapi lihat joroknya minta ampun, saudaraku. Mereka enggak ini. Nanti kalau buang sampah sembarangan akan menyumbat saluran, bisa terjadi banjir. Nah, mereka hujan setahun bisa cuma 1 kali dan cuma gerimis, saudaraku. Karena itu mereka buat apa? Enggak usah bikin departemen kebersihan, enggak perlu. Nah, inilah yang jadi poin, saudaraku. Inilah yang jadi poin. Bahwa bangsa Israel harus keluar. Ini yang jadi poinnya.
supaya mereka memiliki karakter Kristus, yang pertama. Yang kedua, menjadi poin yang keempat dari tadi saudaraku, dari Keluaran, dibangun sebuah tempat kediaman Tuhan yang disebut dengan apa? Kemah Musa. Dan kalau di Kemah Musa sampai tatanan, saudaraku baca, banyak kita nggak mau baca kitab Ulangan, Imamat, Bilangan apalagi. Baca saudaraku, betapa Tuhan terus memberikan instruksi, memberikan arahan buat kita. Nah, anak-anak dengar, anak-anak Goal Kids dengar baik-baik. Anak-anak Goal Kids dengar baik-baik. Tuhan pengen setiap kita itu keluar dari Mesir. Mesir kita siapa? Dosa, amarah. Apalagi? Apalagi? Ayo anak Goal Kids. Malas, jorok, kotor. Ya kan? Hanya memikirkan perut, enggak bisa mengendalikan diri. Besok ya besok kita akan mulai puasa Daniel. Ya. Nanti 10 menit saya akan tutup ini, saya akan jelaskan tentang Daniel. Nah, dengar baik-baik. Anak-anak Goal Kids harus keluar masuk kepada sebuah tanah perjanjian, yaitu Israel. Israel adalah tanah yang penuh dengan kebaikan dan karakter Tuhan. Itu yang paling penting. Dan anak-anak dengar baik-baik. Kadang dosa itu enak. Betul? Seringkali nih ya. Dosa itu nyaman. Tapi Tuhan mau kita keluar dari situ. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari semuanya itu supaya kita punya waktu dan kesempatan untuk menyembah Dia. Setuju dengan saya? Apa tujuan dari semuanya itu? Supaya bangsa Israel punya tempat khusus. Terakhir adalah dibangun tabernakel. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Tuhan menginginkan bangsa Israel. Tuhan menginginkan kita. Tuhan menginginkan kita. Makanya kita perlu hari ini keluar dari Mesir hidup kita, masuk kepada yang namanya tanah perjanjian. Apakah cukup saudara cuman keluar? Tidak. Saudara, kalau saudara lihat di peta, 40 tahun bangsa Israel hanya berputar di area Sinai. Dikejar Mesir lewat Laut Merah, balik lagi, masuk Sinai lagi. Kurang lebih dari Laut Merah, dari Sinai ke Laut Merah itu 2 jam naik bis. 40 tahun bangsa Israel ada di Mesir, mutar terus. Nah makanya itu saudaraku, kalau kita nggak keluar, kita akan muter-muter. Kalau kita cuma mikirin hidup kita mikirin kebutuhan kita cuma mikirin perut kita, cuma mikirin keenakan kita dengan dosa-dosa dan ikatan, kita akan muter-muter terus. Makanya yang paling penting adalah kita keluar dari Mesir, dan poin yang kedua yang paling sangat-sangat ini harus ada dalam kita. Inilah arti kata proskuneo. Worship. Arti kata ini adalah apa? Obedient. Saya pernah menjelaskan, worship, penyembahan, menyembah itu adalah menyerahkan hidup kepada apa yang kita sembah untuk hidup kita dikendalikan. Setuju? Waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ngomong apa? Kalau kamu nyembah aku, maka yang kamu lihat ini, Yerusalem ini akan menjadi milikmu. Karena iblis tahu ketika Yesus menyembah dia bisa kendalikan hidup Yesus. Tapi Yesus ngomong apa? Enyahlah engkau iblis. Jadi worship, jadi kita tidak cukup untuk keluar, nah, istilahnya begini, kita gak cukup sekedar bertobat, menjadi pengkhotbah, gak cukup. Tetapi lebih daripada itu adalah kita perlu yang kedua, apa saudaraku? Worship, penyembahan, obedience, ketaatan saudaraku. Ketaatan untuk hidup kita dikendalikan. Controlling by God. Dikontrol sama Tuhan saudaraku. Saudara dengar baik-baik. Dengan kita bisa dikontrol oleh Tuhan,
mari kita memasuki kehidupan yang Yang dekat dengan Tuhan. Maka kita akan masuk sebuah tanah perjanjian di mana banyak madu dan susu di sana. Ada berkat bukan hanya keuangan tapi kesehatan. Saudaraku? Sukacita, damai sejahtera, kebenaran ada dalam rumah tangga. Saudaraku, luangkan waktumu berdoa di keluarga. Luangkan waktumu untuk kamu berdoa bersama anakmu, bersama keluarga, bersama istri, bersama suamimu. Dan buktikan bahwa berkat itu akan semakin besar dalam hidupmu. Inilah worship, inilah penyembahan. Kenapa Matius pasal 6 mengajarkan ketika engkau berdoa engkau masuk ke kamar, karena Tuhan mau memiliki kita di ruang yang spesial bersama kita. Amin. Saya pernah menuliskan artikel sedikit, saya tulis di Warta waktu saya dulu pernah saya tuliskan di Warta tentang the secret place, tempat yang rahasia itu di kamar, saudara. Tempat yang sangat rahasia bagi suami istri ada di kamarnya. Dan demikianlah Tuhan kepengen punya tempat yang sangat rahasia di kamar kita bersama dengan kita ketika kita bersekutu dengan Dia. Amin, saudaraku. Tidak cukup untuk engkau keluar saja dari Mesir, tetapi engkau butuh ketaatan untuk diatur oleh tatanan Tuhan. Makanya hukum Taurat itu bukan ditiadakan sama Tuhan. Yesus datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapinya. Artinya membawa kita kembali kepada apa yang menjadi tatanannya Tuhan. Inilah worship. Apa yang menjadi Mesir kita hari-hari ini? Yuk keluar. Setelah keluar ngapain? Bangsa Israel sudah keluar loh, itu Laut Merah itu sudah perbatasan Israel dan Mesir. Muter balik, saudaraku. Karena mereka enggak taat. Kenapa mereka enggak taat? Karena mereka sudah rusak karena tatanan kehidupan Mesir. Ayo menang yuk. Saya juga berjuang. Dan ini sangat tepat waktunya untuk kita melewati puasa Daniel dengan firman Tuhan hari ini. Kita perlu keluar dari Mesir dan kita perlu belajar ketaatan. Kemarin Mas Lili sharing, hari Jumat saya di-sharingin dia. Yang dia lakukan adalah begini, dia memahami bahwa puasa itu tidak sekedar menahan lapar, tetapi menahan semua hal, mengekang semua hal yang menjadi kebutuhannya dia. Dia merasa bahwa sosial media, pet, macam-macam itu kebutuhannya dia. Nah selama 21 hari, dia enggak pegang itu semua. Nah itu pemahamannya dia, ya. Tapi itu baik, saudaraku, bahwa bukan sekedar makanan, tetapi bagaimanakah segala hal kamu bisa kekang. Nah yang nomor satu memang makanan. Kalau kita nggak pernah bisa mengendalikan makanan kita, apa yang kita makan, cara kita makan, ya hidup kita nggak akan bisa kita kendalikan, ya kan? Nah, keluar dari Mesir, itu bicara tentang pertobatan, tetapi lebih untuk engkau bisa menyembah, engkau butuh yang namanya obedience, that's worship, itulah penyembahan. Proskuneo, seperti anjing menjilat kaki tuannya. Mau diapain terserah, mau diuyel-uyel terserah, mau ditarik terserah. Anjing seperti itu. Dia tahu tuannya. Ya kan, dia yang punya anjing pasti tahu itu. Wah, kita dikelilingi di kaki kita gitu, anjing itu penyembahan. Artinya mau diapain terserah. Dan itulah yang membuat hubungan antara anjing itu dengan tuannya jadi sangat dekat. Bukan berarti kita ini anjing, bukan, tapi itu diibaratkan secara harafiah. Ketika kita menyerah kepada Tuhan, itulah penyembahan. Bagaimana kita bisa menyembah? Ketika kita bisa bebas dari Mesir. Makanya yang terakhir dibangunlah tabernakel Musa. Yang sekarang diduga, diperkirakan masih ada di bangunan Bait Salomo yang ada di bawah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Jadi kami masuk ke sampai lorong tertentu dan di bawah itu memang benar ada bangunan-bangunan yang
dibangun zaman dulu. Saudara. Itulah Tuhan mau tempat kediaman. Engkau boleh keluar, masuk kediaman. Nanti kalau Pastor Sam akan share tentang setelah engkau masuk kepada tempat kediaman Tuhan, engkau harus istirahat tentang Sabat. Wah, itu bagus banget. Nah, saudara, inilah poin hari ini. Keluar dari Mesir, boleh, harus. Tapi yang kedua, taat. Ya, bertobat, harus. Tetapi hidup dalam tatanan Tuhan yang berikutnya dalam tatanan itu. Makanya dikasih hukum Taurat. Itu yang sangat penting. 2 poin. Dan saudara perlu lihat bahwa Mesir sampai hari ini masih seperti itu. Dan bangsa Israel luar biasa. Makanannya bangsa Israel ya masih sama lah saudaraku, ada aneh-aneh dikit. Yang jelas kalau Pak Phil berangkat pasti gak masalah. Mungkin juga Yafet tuh kalau berangkat gak masalah, yang penting bisa dimakan gitu kan. Ya. Ini bisa dimakan nggak? Bisa, makan aja gitu. Saya kemarin juga ngajarin para pendeta yang dari Tarakan begitu. Gimana Pak, enak nggak? Ini bisa dimakan Pak, nggak bikin mati, sikat aja, saya bilang gitu. Ya, ibu-ibu nggak apa-apa sih bawa, saudaraku, ibu-ibu bawa ada 1 renteng sambal terasi Indofood, gitu, saudaraku, botol-botol kecap pedas ABC, wah itu dibawa sama ibu-ibu makan di sana. Dan berangkat bawa pop mie, pulang bawa oleh-oleh. Nah, itu strategi ibu-ibu itu luar biasa, ya kan? Nah, saudaraku dengar baik-baik. Sampai dalam banyak hal, umat pilihan Tuhan itu tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Siapa umat pilihan Tuhan? Kita, saudaraku. Tapi kita harus keluar dari Mesir. Kita harus keluar dari Mesir kita. Kita akan menang. Amin. Amin. Enggak sekedar pintu terbuka kita senang berkat-berkat, enggak saudaraku. Keluar dari Mesir akan banyak hal tak terduga yang bangsa Israel alami, betul enggak? Ya, dan kita akan mengalami banyak hal tak terduga hari ini. Ayat kita untuk tahun ini apa? Apa yang enggak pernah kamu pikirkan, ya kan? Itu salah satu ayatnya. Dan dia mengaruniakan kepada kita. Bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan, saudaraku. Mari kita raih bersama-sama. Amin. Mari kita bangkit berdiri.